Bayangkan, timnas Indonesia tidak lagi sekadar lolos fase grup, tapi berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia. Inilah target ambisius yang kini dipasang PSSI untuk pelatih baru, John Hartman. Bukan main-main, Garuda ditargetkan menembus perempat final Piala Asia 2027. Target ini otomatis melampaui pencapaian Sintayong yang mencetak sejarah di Piala Asia 2023. STY membawa Indonesia lolos ke 16 besar, sebuah tonggak yang dulu terasa mustahil. Namun bagi PSSI, itu bukan garis akhir, melainkan titik awal. John Hartman datang dengan beban ekspektasi yang lebih tinggi. PSSI ingin Indonesia naik level, bukan hanya jadi kejutan sesaat. Perempat final Piala Asia kini menjadi standar baru yang harus dicapai. Tak hanya di Asia, dominasi regional juga jadi harga mati. Jika STY belum mempersembahkan trofi Piala AFF, Hartman ditargetkan juara di Piala AFF 2026. Artinya, prestasi Asia dan Asia Tenggara harus berjalan beriringan. Pemilihan Hartman bukan tanpa alasan. Ia sukses mengangkat Kanada hingga lolos ke Piala Dunia 2022 dengan disiplin dan taktik modern. Pendekatan inilah yang ingin diterapkan PSSI pada skuad Garuda. Meski begitu, tantangan terbesar Hartman bukan hanya soal taktik. Ia harus menghadapi besarnya kecintaan publik pada Sintayong. Untuk benar-benar menggeser prestasi STY, hasil nyata wajib datang cepat. Permainan harus lebih atraktif. Hasil di awal 2026 harus meyakinkan, dan target perempat final Piala Asia harus tercapai. Pertanyaannya, mampukah John Hartman menjawab ambisi besar PSSI ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update Timnas Indonesia selanjutnya. Angka ini bikin banyak orang kaget. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, ternyata digaji lebih kecil dari pendahulunya. Padahal target yang dibebankan justru lebih tinggi. Berdasarkan laporan terbaru per Desember 2025, gaji John Hartman diperkirakan sebesar $40.000 AS per bulan. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar 670 juta rupiah setiap bulan. Dalam setahun, totalnya berada di kisaran 7,9 miliar rupiah. Angka ini langsung mengundang perbandingan, sebab Sintayong diketahui menerima gaji sekitar 1,1 hingga 1,9 miliar rupiah per bulan di kontrak terakhirnya. Artinya, secara nominal, Hartman dibayar jauh lebih rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan Patrick Kluivert, gaji Hartman masih berada di bawah. Meski angka Kluivert tak pernah dibuka secara detail, banyak laporan menyebut kompensasinya lebih tinggi. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya soal arah kebijakan PSSI. Apakah ini bentuk efisiensi anggaran atau strategi baru dengan fokus pada target dan sistem, bukan nama besar? Yang jelas, Hartman menerima tantangan besar dengan bayaran yang relatif lebih hemat. Menariknya, gaji kecil tidak otomatis berarti ekspektasi rendah. PSSI tetap menargetkan prestasi tinggi di Piala Asia dan Piala AFF. Artinya tekanan justru semakin besar di pundak Hartman. Kini semua kembali ke hasil di lapangan. Apakah gaji lebih kecil akan berbanding lurus dengan performa tim? Atau justru menjadi motivasi tambahan bagi sang pelatih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share ke sesama pecinta timnas, dan subscribe agar tidak ketinggalan update panas berikutnya. Bursa transfer belum resmi dibuka, tapi getarannya sudah terasa. 3 pemain diaspora Timnas Indonesia mulai memberi sinyal soal masa depan mereka di Eropa. Kode-kodenya halus, tapi arahnya cukup jelas. Minim menit bermain jadi masalah utama. Peran yang tak kunjung jelas membuat karir mereka terasa jalan di tempat. Di usia produktif, situasi seperti ini jelas berbahaya. Nama pertama adalah Ivar Jenner. Ia memilih tidak melanjutkan kebersamaan dengan FC Utrecht setelah musim yang berat. Lebih sering bermain di tim muda membuat progresnya melambat. Ivar menilai fase kariernya saat ini butuh kepercayaan penuh di level senior. Bukan soal liga mana, tapi soal jam terbang yang konsisten. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan dalam membaca situasi. Nama kedua, Miliano Jonathans, juga belum menemukan ritme terbaik. Sejak pindah ke FC Utrecht, menit bermainnya terbatas. Opsi peminjaman kini dianggap solusi paling realistis. Catatan golnya di klub lama jadi modal penting. Ia butuh panggung baru untuk menghidupkan kembali kepercayaan diri. Tanpa itu, potensinya berisiko terbuang.
Nama ketiga adalah Joy Pelupessy. Meski masih terikat kontrak di Belgia, rumor kepindahan terus berembus. Pengalamannya membuat klub-klub Indonesia mulai melirik serius. Ketiganya berada di persimpangan penting karir. Bursa transfer kali ini bukan sekedar pindah klub, tapi soal arah masa depan. Lingkungan yang tepat bisa jadi penentu lonjakan performa berikutnya. Menurut kamu, lebih baik bertahan di Eropa atau pulang ke Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update diaspora Timnas Indonesia berikutnya. Datang sebagai pelatih baru Timnas Indonesia bukan cuma soal taktik. Tekanan publik bisa langsung menghantam sejak laga pertama. Hal inilah yang diingatkan oleh Romeni kepada John Herdman. Pernyataan Romeni langsung mencuri perhatian. Ia menyebut melatih Timnas Indonesia bukan tugas yang mudah. Ekspektasi supporter saat ini sudah berada di level yang sangat tinggi. Fondasi yang dibangun pelatih sebelumnya membuat standar ikut naik. Kemenangan bukan lagi bonus, tapi tuntutan. Setiap hasil buruk akan langsung mendapat sorotan tajam. Romeni juga menyinggung soal transisi taktik. Pergantian pelatih selalu membawa filosofi baru. Herdman dituntut cepat memahami karakter pemain Indonesia. Juga transisi terlalu lama, momentum positif bisa hilang. Adaptasi menjadi kunci di awal masa kepelatihan. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Masalah lain adalah konsistensi di level Asia. Romeni menilai menjaga performa stabil jauh lebih sulit daripada sekedar menang sekali. Apalagi PSSI sudah memasang target perempat final Piala Asia 2027. Target besar ini membutuhkan mentalitas kuat. Bukan hanya hasil instan, tapi proses jangka panjang yang solid. Disinilah kecerdasan pelatih akan diuji. Meski memberi peringatan, Romeni menegaskan dukungannya. Ia siap bekerja sama dan berharap pengalaman Herdman membawa warna baru. Menurut kamu, sanggupkah Herdman menjawab tantangan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu update kabar terbaru Timnas Indonesia. Ole Romeni sempat tidak percaya saat namanya dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bukan karena menolak, tapi karena ia benar-benar tidak tahu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Fakta menyejutkan itu datang dari garis keturunan neneknya. Nenek Ole, Helene Wilhelmina Degenaars, lahir di Medan, Sumatera Utara. Ia tinggal di Medan hingga usia 30 tahun sebelum pindah ke Belanda. Ironisnya, Ole baru menyadari peluang membela Indonesia sekitar setahun sebelum naturalisasi. Awalnya, semua terdengar seperti candaan. Obrolan santai dengan rekan setim dan cerita keluarga jadi pemicunya. Salah satu kenangan yang paling membekas datang dari sang nenek. Ia sering memasak nasi goreng dan makanan khas Indonesia di rumah. Dari dapur kecil itulah, benang merah identitas Ole perlahan terhubung. Sayangnya, sang nenek telah lebih dulu berpulang. Namun justru disitulah keputusan Ole menjadi sangat emosional. Ia ingin memberi sesuatu kembali untuk nenek yang memperkenalkannya pada Indonesia. Gol penentu kemenangan melawan Tiongkok pada Juni 2025 pun ia persembahkan khusus. Bukan untuk sorotan, tapi untuk kenangan. Sebuah penghormatan yang sederhana, tapi dalam. Ole resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025 di London. Debutnya bersama Timnas Indonesia terjadi sebulan kemudian. Sejak saat itu, kisahnya langsung mencuri perhatian publik. Ole Romeni bukan sekedar pemain naturalisasi. Ia datang dengan ikatan emosional yang nyata dengan tanah Medan. Menurut kamu, kisah Ole ini bikin Timnas terasa lebih dekat atau justru makin spesial? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif Timnas Indonesia berikutnya.